Shalom, senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam GKM Menyapa. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar satu bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam Markus pasal yang keempat, ayat 39 sampai 40. Markus pasal 4 ayat 39 sampai 40. Saya akan bacakan buat setiap kita. Demikian firman Tuhan. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, judul perenungan kita pada pagi hari ini saya berikan, "Diam, tenanglah." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini bercerita tentang bagaimana Yesus mengajak murid-muridnya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan perahu. Dan akhirnya murid-murid bersama-sama dengan Yesus, akhirnya mereka menyeberang. Nah, yang menjadi hal yang menarik adalah di tengah-tengah perjalanan mereka, datanglah angin ribut. Dan ini membuat kondisi murid-murid itu menjadi tidak tenang. Mereka menghadapi satu peristiwa yang mengancam jiwa mereka. Mereka bisa saja mati dengan adanya angin ribut pada waktu itu karena akan menghancurkan perahu mereka. Tapi saudara, yang menarik, pada waktu itu di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, Yesus hanya tidur saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus hanya tidur di tengah-tengah kondisi yang mencekam demikian seperti itu. Nah, ini yang menarik, saudara. Kenapa Yesus cuma tidur? Bagi murid-murid, ketika Yesus tidur, Yesus sedang tidak peduli dengan mereka. Yesus sedang tidak memperhatikan mereka. Makanya Yesus tidur. Tapi saudara, mari kita lihat. Benarkah Yesus tidak memperhatikan mereka? Atau bisa jadi Yesus tidur itu sebenarnya sedang mau menunjukkan bahwa dia sedang berkuasa. Yesus tidur supaya mau menunjukkan bahwa Yesus merasa ini peristiwa yang biasa-biasa saja, nggak perlu takut. Ada Yesus di situ. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa murid-murid begitu takut pada waktu itu? Padahal Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Karena mereka menghadapi satu peristiwa yang tidak pernah mereka inginkan terjadi. Bagi mereka, perjalanan mereka akan baik-baik saja. Tapi pada kenyataannya, saudara, perjalanan mereka mengalami kondisi yang mencekam. Dan mereka ragu. Fokus mereka, saudara, bukannya kepada Yesus yang bersama-sama dengan mereka, tapi kepada angin ribut. Fokus mereka bukan kepada Yesus yang satu perahu dengan mereka, tapi fokus mereka di luar perahu, yaitu kepada angin ribut. Saudara, inilah yang membuat mereka begitu takut, begitu tidak percaya bahwa Yesus akan menolong mereka. Nah, saudara, itulah sebabnya ketika Yesus bangun dari tidur, Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Dan seketika itu juga, saudara, angin ribut itu menjadi tenang. Danau itu menjadi teduh sekali. Dan ketika peristiwa itu terjadi, kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya. Mari kita lihat di ayat 40, Yesus berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita juga pernah mengalami bahwa bahkan ada yang di antara kita yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan kita. Kita berharap kondisi kita baik-baik saja. Tapi yang terjadi adalah kondisi kita terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pergumulan demi pergumulan terjadi. Padahal kita sudah berdoa. Padahal kita sudah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tapi tetap saja ada pergumulan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa Yesus
ada bersama-sama dengan kita di tengah-tengah pergumulan kita. Yesus sedang satu perahu dengan kita. Saudara, Yesus mau mengingatkan kita bahwa fokus kepada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Bukan kepada pergumulan yang ada di luar perahu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari mulai saat ini arahkan pandangan kita kepada Yesus. Karena Yesus berkuasa. Jangan takut. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus ada bersama-sama dengan kita. Percayakan hidup kita bersama-sama dengan Yesus. Dan lihatlah bagaimana Dia akan membawa perahu kita sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Percayalah kepada Yesus. Fokus kepada Dia. Dan seperti Dia berkata kepada angin ribut, diam dan tenanglah. Dan angin ribut itu menjadi tenang. Danau itu menjadi teduh. Begitu juga setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Shalom.